Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Umu Baidah, bersama dua rekan saya, yaitu Saya Sania Putri dan Saya Faiz Chandra. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Makrolinguistik yang diambil dari mata kuliah pengantar ilmu linguistik diampu oleh Bapak Dr. Habibie Muhammad Lutfi, Program Studi Sastra Arab Universitas 11 Maret Surakarta. Apa sih pengertian makrolinguistik itu? Makrolinguistik merupakan suatu pendekatan dalam studi bahasa yang menekankan interaksi antara bahasa dan aspek sosial, budaya, politik, serta ekonomi dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari linguistik tradisional yang cenderung fokus pada aspek-aspek mikro seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam kajian makrolinguistik, beberapa subdisiplin linguistik dapat berkolaborasi seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, dan psikolinguistik. Oke, kita masuk ke pembahasan sosiolinguistik. Apa sih sosiolinguistik itu? Jadi sosiolinguistik secara etimologi yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi yaitu kajian objektif dan ilmiah manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ruang lingkup sosiolinguistik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ditinjau dari manusia dan masyarakat, terbagi menjadi 6. Yang pertama identitas sosial dari penutur. Yang kedua ada identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Yang keempat ada analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Yang kelima penilaian dari perilaku. Yang terakhir ada penerapan praktis sosiolinguistik dalam masyarakat. Ruang lingkup selanjutnya yaitu ditinjau dari bahasa. Yang pertama ada variasi bahasa, yaitu mencakup aspek fonologis, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua ada dialektologi, yaitu melibatkan identifikasi, penjelasan, dan analisis perbedaan bahasa yang terjadi antara wilayah geografis tertentu. Yang ketiga ada sosiolek, yaitu berkaitan dengan faktor sosial tertentu seperti kelas sosial, etnis, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang keempat ada interaksi sosial. Ini melibatkan pemahaman bagaimana bahasa digunakan untuk membangun hubungan interpersonal, menegosiasikan makna, dan menyampaikan pesan sosial dalam situasi komunikasi tertentu. Yang terakhir ada bahasa dan identitas. Ini melibatkan pemahaman bagaimana penggunaan bahasa mencerminkan dan membentuk identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Seperti contohnya, bagaimana orang Arab menggunakan bahasa Arab dan identitas sosial. Ini bisa melihat bagaimana orang Arab menggunakan bahasa untuk menunjukkan identitas mereka. Misalnya bagaimana orang Arab yang tinggal di diaspora menggunakan bahasa Arab untuk mempertahankan identitas budaya mereka, atau bagaimana dialek daerah digunakan sebagai simbol identitas lokal dalam masyarakat tertentu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan kajian ilmu interdisipliner antara psikologi dan linguistik. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche, yang berarti jiwa, roh atau sukma, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Sedangkan linguistik adalah suatu bidang ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, baik dari segi sejarah, struktur, kaidah, penerapan, dan perkembangannya. Beberapa definisi psikolinguistik menurut beberapa pakar. Menurut Robert Lado, seorang pakar dalam bidang pengajaran bahasa, psikolinguistik adalah pendekatan gabungan antara psikologi dan linguistik. Menurut Emon Bach, mengatakan psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai suatu bahasa mengerti bahasa tersebut. Tujuan utama psikolinguistik adalah mencari suatu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan struktur bahasa. Beberapa subdisiplin psikolinguistik antara lain: yang pertama, psikolinguistik teoritis; yang kedua, psikolinguistik perkembangan; kemudian ada psikolinguistik sosial; yang keempat ada psikolinguistik pendidikan; yang kelima ada psikolinguistik neurologi; yang keenam ada psikolinguistik eksperimen;
Yang terakhir ada psikolinguistik terapan. Berikut adalah contoh studi kasus bahasa Arab yang berkaitan dengan psikolinguistik. Pengaruh bilingualisme pada pemrosesan bahasa Arab. Penelitian ini bisa melihat bagaimana kemampuan bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris atau Perancis, mempengaruhi cara orang Arab memproses bahasa Arab. Misalnya, studi ini bisa mengamati bagaimana bilingualisme mempengaruhi kemampuan pemahaman, kecepatan membaca, atau struktur kalimat dalam bahasa Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu antropolinguistik. Antropolinguistik terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu antropologi dan linguistik itu sendiri. Antropologi itu apa sih? Antropologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia atau orang, dan yang kedua adalah logos yang artinya ilmu atau nalar. Kemudian linguistik sendiri seperti yang dipaparkan pada subdisiplin sebelumnya, yaitu ilmu tentang bahasa. Jadi antropolinguistik yaitu ilmu bahasa yang berkaitan atau berrelasi dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Objek kajian dari antropolinguistik yaitu bahasa, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi, dan yang kedua adalah berbahasa, kegiatan komunikasi itu sendiri. Kemudian ruang lingkup kajian dari antropolinguistik itu apa saja? Di antaranya yaitu yang pertama adalah relasi antara bahasa dan budaya, yang mana kebudayaan memiliki 7 aspek, yaitu kesenian, ekonomi, pengetahuan teknologi sosial, dan religi. Sebagai contohnya bahwa ritual keagamaan dalam Islam menggunakan bahasa Arab. Hal tersebut menjadi identitas kedua sebagai seorang muslim untuk berbahasa Arab. Contoh yang kedua adalah kaligrafi yang menggunakan bahasa Arab adalah seni yang khas dengan bangsa-bangsa Arab atau dengan agama Islam itu sendiri. Demikianlah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.